Oke, kita mulai aja ya, anak-anak. Iya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Fitri Rizky dan Ibu mengampu mata pelajaran astronomi. Nah, kita ketahui sendiri bahwa di SMA kita kan punya kelas Olim, ya, di salah satu. Iya, di. Ya. Salah satunya kan ada mata pelajaran astronomi. Jadi kan di kelas reguler kalian belum pernah baik itu waktu SMP dan di kelas reguler di SMA ini kalian tidak mempelajari yang namanya pelajaran astronomi. Jadi di sini selama 3 atau 4 kali pertemuan nanti Miss akan masuk ke kelas kalian untuk memberikan materi tentang pengenalan dasar astronomi. Ya. Nah, adapun indikator yang akan kita capai saat pada pertemuan kali ini, pertama, siswa harus mampu memahami perbedaan antara astrologi dan astronomi. Yang kedua, siswa mampu mengetahui satuan jarak yang dipakai dalam astronomi. Dan yang ketiga, siswa mampu mengkonversi satuan jarak yang digunakan dalam astronomi. Jadi inilah beberapa indikator yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kalau bicara tentang astronomi, apa yang muncul di dalam benak kalian? Alam semesta. Luar angkasa, Bu. Alam luar angkasa. Ya, betul. Alam semesta, luar angkasa, baik itu bintang-bintang, planet-planet, asteroid, dan semua yang ada di luar angkasa. Nah, sebenarnya apa sih astronomi ini? Nah, jadi astronomi ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang benda langit atau benda-benda angkasa dan sikap-sikapnya atau perilakunya di angkasa ataupun fenomena-fenomena yang terkait dengan benda-benda angkasa ini. Jadi nggak cuma tentang di sini kita nggak cuma belajar matahari, kemudian tentang planet-planet hanya sebatas planet-planet di tata surya, tapi lebih luas dari itu. Kalau bicara tentang astronomi, seringkali dikaitkan dengan astrologi. Ya, apakah astronomi dan astrologi ini sama? Kalian dengar tentang astrologi? Halo? Ada sih, Bu, samanya. Halo? Iya, Bu. Pernah nggak kalian pernah dengar tentang astrologi? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kalian tahu tentang astrologi itu ilmu kayak apa? Ilmu dia tentang pergerakan benda-benda langit, Bu. Iya. Jadi apakah dia sama antara astronomi dan astrologi? Dia bedanya hanya saja astronomi itu seperti mengamati, sedangkan astrologi itu menghitung pergerakannya aja, Bu. Astrologi menghitung pergerakannya. Oke, kita akan bahas perbedaan antara astronomi dan astrologi. Oke. Nah, jadi ada beberapa perbedaan dilihat dari yang pertama kajian ilmunya. Nah, jadi kalau di astronomi itu belajar tentang benda langit, ya. Kalau di astrologi itu mempelajari juga tentang benda langit, tapi dikaitkan dengan takdir ataupun sifat manusia. Yang kedua, kajiannya. Kalau kajian di astronomi itu banyak yang dikaji, bisa dari asal-usulnya, sifat kimia, fisika, meteorologi, gerak, dan evolusi benda-benda langit itu sendiri. Sedangkan kalau di astrologi, mengkaji seputar keberadaan dan kenyataan manusia, termasuk takdir yang dihubungkan dengan benda-benda langit.
Jadi kaitan pergerakan benda langitnya itu dikaitkan dengan takdir seorang Takdir manusia. manusia. Nah, kemudian ahli dan metode. Kalau di astronomi, ahli astronomi itu disebut astronom. Dan bekerja dengan metode ilmiah dalam pengkajian dan menggunakan data sistematis yang teruji kebenarannya. Sedangkan kalau di astrologi, ahlinya itu disebut sebagai astrolog, yang mana tidak memerlukan metode ilmiah karena meyakini hubungan tidak membutuhkan sebab musabab dan lebih bersifat ramalan nasib manusia terlepas dari benar atau tidaknya ramalan tersebut. Nah, di dalam astronomi, penggunaan rasi bintang itu digunakan sebagai penunjuk arah. Jadi para nelayan di zaman dahulu itu menentukan kapan mereka harus melaut itu dengan melihat rasi bintang. Ataupun waktu zaman dahulu untuk menentukan kapan para nenek moyang kita kapan mereka mau panen atau menanam padi, petunjuknya itu adalah dari melihat rasi bintang. Sedangkan kalau di astrologi ini penggunaannya itu untuk menentukan ramalan takdir ya. Jadi kalau misalnya sering kali kita lihat di majalah-majalah ataupun berkeliaran di Instagram tentang rasi bintang atau sering disebut sebagai zodiak ya. Zodiak. Nah, di dalam astronomi ada banyak sekali rasi bintang, ada beribu-ribu ya. Iya, banyak sekali rasi bintang. Namun yang diakui dalam komunitas internasional ada dia 88 rasi bintang. Dan yang melewati bidang ekliptika bumi, yang melewati yang sama dengan bidang ekliptika matahari itu hanya 13 rasi bintang. 13 rasi bintang ini sama kayak yang zodiak kayak ada Aries, ada Pisces, apalagi Leo, Sagittarius, Aquarius. Nah, kemudian ada satu lagi kan ini 12 nih kalau di astrologi, satu lagi yang ada di astronomi tambahannya namanya Ophiuchus. Ya. Nah, kemudian pengolahan data dalam astronomi itu secara saintifik, jadi secara ilmiah dan datanya itu teruji karena memang ada eksperimen untuk menentukannya. Sedangkan kalau di pengolahan data di astrologi itu hanya berdasarkan mitologi atau hanya berdasarkan legenda. Kajiannya berdasarkan observasi atau pengamatan dan kalau di astrologi berdasarkan keyakinan. Jadi dengan kata lain, astrologi ini sebuah ilmu yang memang juga mempelajari tentang bintang ya. Karena astronomi dan astrologi sama-sama berasal dari kata astro. Jadi astro ini artinya bintang. Berarti mereka sama-sama mempelajari bintang. Namun kalau di astrologi lebih dia dikait-kaitkan dengan ramalan hidup. Nah, dalam agama kita sendiri boleh nggak kita percaya sama ramalan? Enggak boleh. Jadi kalau misalnya ada muncul di Instagram atau di media lainnya tentang ilmu ramalan itu kita nggak boleh percaya karena percaya pada ramalan itu sama saja mendekati apa? Musyrik. Jadi harus kita hindari ya, tidak boleh percaya sama ramalan. Jadi kalau misalnya penggambaran antara materi yang dibahas dalam astronomi dan astrologi itu ibarat kalau di astronomi itu kayak sebuah kamus. Nah kalau kamus itu kan tebal banget ya, tebal. Kemudian di astrologi itu hanya bagaikan majalah, cuma sedikit yang dibahas. Itulah perbedaan antara astronomi dan astrologi. Oke. Bisa dipahami sampai sini, Nak? Bisa. Oke. Jadi di pengenalan dasar astronomi ini 4 pertemuan nanti ini beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, satuan jarak yang digunakan dalam astronomi, kemudian tentang paralaks dan jarak bintang, dan ukur Titus Bode, kemudian hukum min, dan yang terakhir
hukum Kepler. Namun untuk kesempatan kali ini kita hanya fokus ke satuan jarak dalam astronomi. Kalau di fisika, pertama kali kita jumpa materi apa? Waktu kalian pertama masuk, materi apa dulu yang kalian pelajari? Besaran pokok. Yes, betul, besaran pokok dan besaran turunan. Jadi jarak itu masuk dalam besaran apa, Nak? Besaran pokok. Besaran pokok. Nah, di astronomi, karena kita kan membahas tentang benda-benda luar angkasa. Jadi tentang bintang, bulan, apalagi matahari, asteroid, dan sebagainya. Di mana kita ketahui bahwa jarak antara suatu benda langit dengan benda langit yang lainnya itu sangat-sangatlah jauh. Jauh. Jadi kita butuh sekali nih di awal-awal pengenalan astronomi itu menentukan jarak. Nah, jarak itu satuannya apa? Meter. Meter, ya. Meter, kilometer, hektometer, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kan jarak yang digunakan dalam luar angkasa itu sangatlah jauh. Misalnya dari jarak antara satu bintang ke bintang yang lainnya 12.000 miliar meter. Gimana kita menuliskan 12.000 miliar meter? Berapakah angka nol yang kita tuliskan untuk menuliskan 12.000 miliar meter ini? Berapa? Nolnya 12. Nolnya ada berapa? 12. Satu meter aja angkanya ada 1.000. Berarti kalau 12.000 tambah 3 lagi nolnya, berarti ada sekitar 12 angka nol yang kita tuliskan. Jadi kan kalau kita menuliskan jarak dengan tulisan kayak gini, angka kayak gini kan ini tidak sederhana dan menyulitkan kita kan? Iya, Bu. Jadi kita butuh satuan jarak yang penulisannya lebih sederhana. Makanya kita bahas di sini tentang satuan-satuan yang digunakan dalam astronomi. Nah, jadi adapun satuan-satuan itu, yang pertama ada satuan astronomi atau disingkat sebagai SA, yang kedua tahun cahaya atau TC, yang ketiga satuan sudut. Nah, di dalam astronomi juga kita butuh satuan sudut. Yang keempat parsec atau singkatannya PC, dan kelima angstrom. Jadi 5 ini sebagai dasar kita untuk menentukan jarak-jarak dalam astronomi. Pertama kita masuk ke 1 SA. Pernah dengar 1 SA? Pernah, Bu. Nah ya. Jadi 1 SA ini setara dengan 149.598.000 kilometer. Atau biar lebih mudah menyebutkannya, didekatkan ke angka 150 juta kilometer. Nah, kalian udah pernah belajar penulisan pangkat gimana? Notasi ilmiah dalam penulisan pangkat? Iya, Bu, udah pernah. Pernah, Bu. Ini untuk biar nolnya nggak banyak kali yang kita tulis, berarti kita bisa buat jadi 1,5 kali 10 pangkat 8. Ya, udah bisa ya. Jadi kan karena 8 angka di belakang, misalnya kita buat komanya di sini, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita tulis SA itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 8 kilometer. Nah, udah kita tahu nih 1 SA nilainya 1,5 kali 10 pangkat 8 kilometer. Sebenarnya apa sih SA itu, Bu? Ada yang tahu SA itu apa? Nah, nilainya kita tahu, tapi kita nggak tahu definisi 1 SA itu apa. Nah, jadi 1 SA itu, ataupun tadi satuan astronomi, merupakan jarak rata-rata dari bumi ke matahari. Jadi simpan dalam benak kalian bahwa 1 SA itu sama dengan jarak rata-ratanya bumi ke matahari. Nah, satuan astronomi ini kalau dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai astronomical unit. Jadi bisa jadi dalam buku dia nuliskannya SA, bisa juga AU. Jadi kalian jangan bingung.
Nah, di sini kan dituliskan bahwa jarak rata-rata dari bumi ke matahari. Kenapa dia tulis jarak rata-rata? Bentuk orbit bumi mengelilingi matahari lingkaran atau elips? Elips. Elips ya. Jadi kalau elips, jari-jarinya kan enggak sama ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang diambil satu SA itu adalah jarak rata-ratanya. Di mana karena berbentuk elips ini, maka ada suatu ketika bumi berada pada titik terdekatnya dengan matahari, atau kita bisa sebut sebagai titik perihelion. Jadi titik terdekat bumi dengan matahari disebut sebagai titik perihelion, di mana jaraknya adalah 147 juta kilometer, dan itu terjadi di bulan Januari. Dan ada juga yang disebut sebagai jarak aphelion atau jarak terjauhnya bumi dengan matahari, dan itu terjadi di bulan Juli. Oke. Nah, di dalam tata surya kita masih ingat, ini kan pernah kalian pelajari SMP bukan? Tentang Pernah, Bu. Nah, jadi materi satu-satunya yang berhubungan saat kalian SMP dengan astronomi adalah tentang tata surya. Tata surya. Nah, dari planet terdekat dengan terjauh mulai dari Merkurius Venus, sampai Neptunus. Bumi, Mars, Jupiter, ya. Jadi ada 8 planet ada di dalam tata surya. Di mana planet-planet dalam tata surya ini juga kita bisa kategorikan atau dibagikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, planet dalam dan planet luar. Berdasarkan letak sabuk asteroid. Jadi kalau planet dalam itu berarti yang ada di dalam orbitnya asteroid. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian kalau di planet luar ada dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, berbicara tentang jarak dalam tata surya, yang biasa kita gunakan adalah SA atau satuan astronomi. Jadi dalam menyebutkan jarak-jarak dalam lingkup tata surya masih kita bisa gunakan satuan SA. Kemudian ini misalnya bumi ke matahari 1 AU atau 1 SA. Kalau Mars ke matahari 1,52 AU. Artinya apa? Berarti jarak antara Mars ke matahari adalah 1,5 kali jarak dari matahari ke bumi, ya. Jadi penyebutan jarak-jarak dalam masih dalam lingkup tata surya kita bisa menggunakan satuan astronomi. Nah, coba contoh ini. Berdasarkan deret ukur Titus Bode, jarak rata-rata planet Mars ke matahari adalah 1,6 AU. Nah, nyatakanlah jarak rata-rata planet Mars ke matahari dalam satuan meter. Gunakan 1 AU itu sama dengan 150 juta kilometer. Gimana kita cara mengkonversi satuan astronomi ini ke satuan meter? Ada yang bisa? Kalikan dulu, Bu. 150. Kalikan. Oke. Jadi diketahui jaraknya tadi kan 1,6 AU. Berarti kita tadi udah tahu nih bahwa 1 AU itu setara dengan 150 juta kilometer. Maka kita tinggal kalikan 150 juta kilometer kalau kita buat notasi ilmiah bisa kita tuliskan 150 kali 10 pangkat 6 kilometer. Atau mau diubah lagi nih ke meter, maka 150 kali 10 pangkat 9 meter. Karena jaraknya tadi diketahui 1,6 AU, maka kita tinggal kalikan 1,6 kali 150 kali 10 pangkat 9 meter. Maka dapatlah hasilnya 2,4 kali 10 pangkat 11 meter. Cara konversi dari AU ke meter. Kalau ada soal mengkonversi dari meter ke AU, berarti gimana cara kita? Dibagi. Tinggal dibagi ya.
Misalnya jaraknya 200 juta kilometer, berapa AU? Berarti kita tinggal bagi 200 juta dibagi 150 juta kilometer. Paham sampai sini untuk satuan astronomi? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, kemudian nih, kan itu masih dalam lingkup tata surya. Nah, kita ketahui bahwa jarak bintang terdekat kedua dari bumi atau bintang terdekat matahari itu jaraknya 39 triliun 900 miliar kilometer, atau kalau kita singkat 39,9 triliun kilometer. Nah, jika diubah ke dalam satuan tahun cahaya, tadi kan ada satuan yang kedua itu tahun cahaya ya. Nah, jika kita ubah ke dalam satuan cahaya, atau bahasa Inggrisnya bisa saja bahasa Inggrisnya dinamakan light years, maka jaraknya adalah 4,2 tahun cahaya. Atau bisa ditulis 4,2 LY. Suka hati kita mau pakai TC atau LY, yang penting kita tahu TC itu apa dan LY itu apa. Nah, bagaimana bisa dia mengubah kilometer yang awalnya 39,9 triliun kilometer ini ke 4,2 tahun cahaya? Sebenarnya apa sih itu tahun cahaya gitu ya? Nah, kita bisa baca di sini bahwa tahun cahaya adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak yang ditempuh cahaya dalam kurun waktu 1 tahun di bumi. Bila kita konversikan jarak 1 tahun cahaya ke dalam satuan kilometer, maka 1 tahun cahaya itu setara dengan 9,5 triliun kilometer. Jadi 1 tahun cahaya ini, walau di sini kalimatnya tahun, namun ini adalah satuan dari jarak. Apa tadi katanya? 1 tahun cahaya merupakan jarak yang telah ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Paham maksud dari definisinya? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi kan cahaya merupakan objek paling cepat ya. Nah, dalam teori relativitas tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Jadi cahaya ini kecepatannya adalah 299.792.458 meter per sekon. Jadi dalam setiap 1 detik dia si cahaya ini udah menempuh jarak sekitar 300 juta meter per sekon. 300 juta meter. Itu dalam 1 detik. Kita ketahui misalnya bumi keliling bumi hanya 40.075 km. Maka dalam 1 detik cahaya bisa mengelilingi bumi sekitar 7,48 kali. Berarti artinya kecepatan cahaya itu sangat-sangatlah cepat ya. Cepat. Makanya dalam 1 detik udah 7 kali tuh dikelilingnya bumi. Padahal bumi itu kita rasa udah sangat luas ya. Kemudian, nah, kalau misalnya cahaya matahari ke bumi, kan kita bisa melihat cahaya dari matahari nih. Nah, agar kita bisa melihat cahaya dari matahari ke bumi, butuh waktu sekitar 8 menit 20 detik. Jadi cahaya yang kita lihat sekarang, cahaya dari matahari yang kita lihat sekarang adalah cahaya yang telah dipancarkan si matahari 8 menit 20 detik yang lalu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, tadi kan Alpha Centauri ya, bintang terdekat kedua dari bumi, yaitu 4,2 tahun cahaya. Artinya apa? Alpha Centauri ini jika nanti malam kita lihat, berarti itu adalah cahaya yang telah dipancarkan Alpha Centauri 4,2 tahun yang lalu. Sekitar tahun berapakah itu? Misalnya, malam nanti kita nengok nih Alpha Centauri. 2017 gitu, Bu. 2000 berapa? 17, Bu. 2021 dikurang 4,2 tahun yang lalu. Berarti sekitar 2017. Ya, sekitar 2017 yang tahun yang lalu itu adalah cahaya yang dipantulkan si
si Alpha Centauri. Gitu ya. Nah, kan kita ketahui tadi kecepatan cahaya biasanya kita simbolkan sebagai C. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti selama 1 detik cahaya dia udah menempuh jarak 300 juta meter. Berarti kalau 1 menit cahaya, berarti kita ubah 1 detik ini ke menit. Kalau 1 detik berapa menit? 60 menit. 60 menit. Jadi tinggal dikalikan 60 kali 300 juta meter, maka dapatnya 18 miliar meter. Kalau misalnya kita pengen mengubah ke 1 jam cahaya, tinggal kita kalikan lagi 18 miliar dikali 60 menit. Maka dapatlah 1080 miliar meter. Kalau dia pengen mengubah ke jam ke hari, kan kalau 1 hari ada 24 jam. Tinggal kalikan 24, maka dapat 29,92 triliun meter. Kemudian kalau 1 tahun cahaya, berarti 1 tahun ada berapa hari? 365 hari, kalikan lagi yang 25,92 triliun ini dengan 365, maka dapatnya 9.460,8 triliun meter. Atau kita bisa tulis 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Jadi 1 tahun cahaya ini atau 1 LY ini setara dengan 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Inilah jarak yang telah ditempuh cahaya kalau dalam 1 tahun. Maka kita simpel. Tadi 1 SA itu 150 juta kilometer, berarti kalau 1 LY 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Ini yang harus kita note. Karena di sini kita sebenarnya masih belajar tentang konversi satuan. Tapi satuan-satuan jarak yang dipakai dalam astronomi. Ada yang kurang paham? Bisa dipahami? Halo? Bisa dilanjut? Masih ada nggak anak-anaknya nih? Masih ada, Bu. Masih, Bu. Lanjut ya. Iya, Bu. Semalam kalian udah belajar tentang geografi juga ya? Iya. Iya, Bu. Sirius. Nah, Sirius ini merupakan bintang paling terang kalau dilihat dari bumi. Jaraknya adalah 8,6 LY. Berarti kalau kita ubah ke kilometer, ke meter, tinggal dikalikan 8,6 kali berapa tadi? 1 LY? 300. Nah, kali 15 meter. Hitung sendiri ya. Jadi sangat jauh ya, sampai bertriliun-triliun lebih ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalnya galaksi Bima Sakti ini adalah galaksi yang kita tempati. Tempat kita ada di bumi, dan di bumi itu berada dalam tata surya, dan tata surya berada dalam galaksi Bima Sakti. Nah, ternyata lebar dari galaksi Bima Sakti ini adalah 100.000 tahun cahaya. Luas sekali ya kalau kita ubah ke meter. Nah, Iya. Dari sini, dari belajar tentang jarak astronomi itu membuat kita sadar bahwa begitu luasnya alam semesta ya. Ini masih galaksi Bima Sakti. Kita tahu bahwa alam semesta itu nggak cuma 1 galaksi, banyak lagi galaksi-galaksi yang lain. Nah, artinya apa? Bahwa kita, jangankan kita, bumi tempat kita tinggal aja itu masih ibaratnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan alam semesta. Ibaratnya bumi kita tuh cuma butiran debu kalau dibandingkan dengan alam semesta ini. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh sombong, karena ibaratnya di atas langit masih ada langit gitu.
kita hanya butiran debu gitu. Oke, kita masuk coba ke contoh soal. Jarak bintang Sirius dari bumi adalah sebesar 8,6 tahun cahaya. Berapakah jarak tersebut jika dinyatakan dalam satuan kilometer dan satuan AU? Langsung saja ya. Nah, dalam satuan kilometer, tadi kan 1 tahun cahaya 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Nah, kalau diubah ke meter jadi 10 pangkat 12. Berarti jarak ini kalau diubah ke kilometer tinggal dikalikan deh. 8,6 kali 9,46 kali 10 pangkat 12 kilometer. Maka hasilnya 81,36 kali 10 pangkat 12 kilometer. Kemudian dia minta juga diubah ke satuan AU. Tinggal kita ubah lagi. 8,6 tahun cahaya ini tadi kan 81,36 kali 10 pangkat 12 kilometer. Sedangkan 1 AU 150 kali 10 pangkat 6 kilometer. Kita tinggal bagikan kan, 81,36 kali 10 pangkat 12 dibagi 110 kali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 5,42 kali 10 pangkat 7 AU. 5,42 kali 10 pangkat 7. bisa dipahami untuk konversi satuan cahaya ini? Bisa, Bu. Kalau bisa berarti satu lagi nih. Berdasarkan penelitian para ahli, cahaya memiliki kecepatan 300 juta meter per second. Ini artinya dalam 1 detik cahaya menempuh jarak 300 juta meter. Jarak bintang Alpha Centauri dengan matahari adalah 4,5 TC. Maka tentukanlah jarak tersebut dalam satuan meter. Mudah ya, tinggal kita ubah aja. Berapa tadi? 1 tahun? 1 tahun atau langsung aja. Ini prosesnya dari 1 tahun ubah dulu ke detik. Kemudian 1 tahun cahaya itu berapa? Ini masih 1 tahun cahaya tadi, 1,46 kali 10 pangkat 15 meter. Tadi kan udah ketahui. Berarti tinggal kita kalikan dengan 4,5 kali 9,46 tadi. Maka dapatlah bahwa 4,5 tahun cahaya itu setara dengan 141.912.000 Detik. Kok detik? Harusnya apa? Harusnya tadi kilometer, Bu. Meter apa? Meter apa kilometer? Meter, Bu. Meter ya. Bukan detik ya, Nak, tapi meter. Berarti kalian masih fokus. Karena detik ini satuannya waktu. Sedangkan kita bicara tentang jarak. Oke. Kemudian tadi satuan yang ketiga. Tentang satuan yang digunakan dalam sudut. Hubungan derajat, menit, dan detik busur. Nah, kita ketahui kalau satu putaran itu setara dengan 360 derajat. Atau setara dengan 2pi radian. Maka 1 derajat ini sama dengan, ini kurang 2 ya, 2 kali 0,00873 radian atau sama dengan berapa? 57,3 derajat. 57,3 derajat. Radian. Jadi satu derajat itu kalau kita ubah ke dalam bentuk radian, jadi radian ini salah satu satuan yang digunakan dalam sudut. 1 derajat 0,0174 radian. Berarti 1 radian setara dengan 57,3 derajat. Nah, atau kalau misalnya diubah ke, kan kalau misalnya di jam yang kita gunakan sehari, jam, menit, sama detik. Kalau dalam lingkaran, dalam sudut, 1 derajat itu setara dengan 60 menit busur. Jadi ada kata-kata busurnya. Jadi dibuat tanda petik 1. Ini artinya 60 menit busur. Kemudian dari menit busur ini diubah ke detik, jadinya 3.600 detik busur. Atau mau diubah lagi nih 1 rad ini ke dalam detik busur. Hasilnya nanti adalah
206.265 detik busur. Inilah satuan-satuan yang dipakai dalam derajat, dalam derajat, dalam sudut. Bisa tentang ini? Ini konversi satuan sudut. Karena dalam astronomi juga kita butuh tentang satuan jarak itu bisa dilambangkan dengan satuan jarak. Oke, coba. Nah, misalnya nih, kita ingin menentukan diameter sudut bintang. Kan bintang itu letaknya jauh ya. Jadi kita sebagai pengamat hanya bisa menentukan, kan diameter aslinya ini nih. Misalnya kita melihat bintang dari bumi. Diameter aslinya yang ini. Tapi karena kita jauh melihatnya, yang kita lihat cuma diameter sudut namanya. Cuma sudut dari diameter ini yang kita tampak dari bumi. Sehingga diameter, untuk menentukan diameter sudutnya, kita harus membagikan jarak asli dari bintang ini dibagi dengan jarak antara kita ke bintang. Jadi diameter sudut ini sama dengan diameternya dibagi jaraknya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ada yang ingin bertanya? Kalau diam berarti nggak ada ya. Ibu lanjut. Nah, misalnya Pluto nih. Pluto jaraknya dari matahari sekitar 39 SA. Kita ketahui bahwa jari-jari matahari adalah 6,96 kali 10 pangkat 8 meter. Berarti kalau diameternya 2 kali jari-jarinya. Kita disuruh untuk menentukan diameter sudutnya. Jadi kalau kita dari Pluto, tinggal kita bagikan diameter dari si matahari ini dibagi dengan jarak dari Pluto ke matahari. Tapi Bu, itu masih dalam satuan SA jaraknya. Maka kita tinggal ganti 39 SA ini dikali dengan satuannya ke dalam satuan meter. Ya. Maka dapatlah diameter sudutnya 2,39 kali 10 pangkat minus 4 radian. Ini ya, masih dalam satuan radian nih. 2,39 kali 10 pangkat 4 radian. Nah, kita pengen nih ngubahnya ke dalam detik busur. Tadi kita ketahui bahwa 1 radian setara dengan 206.265 detik busur. Maka hasilnya 49,2 detik busur. Begitulah konversi dalam satuan sudut. Dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut lagi. Satuan yang paling sering juga dalam astronomi adalah parsec. Pernah dengar kata parsec? Tidak, Bu. Masih asing ya? Iya. Ini salah satu satuan juga di dalam astronomi. Kalau tadi SA, kemudian tahun cahaya, dan sekarang kita gunakan parsec. Nah, apa sih parsec itu? Definisi dari parsec ini sendiri merupakan jarak bintang yang memiliki sudut paralaks 1 detik busur. Nah, parsec ini singkatan dari parallax of 1 arc second. Apa maksudnya, Bu? Nah, kan kita di sini nih, bumi, matahari, dan misalnya ini bintang. Sudut yang dibentuk oleh bumi, bintang, dan matahari ini kita sebut sebagai sudut paralaks. Udah? Kita sebut sudut paralaks. Nah, sudut paralaks ini kalau misalnya nilainya 1 detik busur, 1 detik busur berapa derajat? 60. Tadi 1 derajat sama dengan 60 menit busur, sama dengan 3.600
3.600 detik busur. Berarti kalau 1 detik busur berapa derajat? Kalau misalnya ke jam lah, 1 jam 60 menit sama dengan 3.600 detik. Berarti 1 detik berapa jam? 1 bagi 3.600. 1 bagi 3.600. Oke. Jadi 1 arc second atau 1 detik busur itu artinya 1 dibagi 3.600 derajat. Berarti kan sangat kecil ya. 1 bagi 3.600 itu 0,00 berapa? Ada yang tahu nggak 1 bagi 3.600? 0,000278. 28. Nah, kalau berarti artinya kalau sudut yang di sini nilainya 0,00027 derajat tadi atau 1 detik busur ini nilainya segitu, maka jarak antara matahari ke bintang inilah dinamakan jarak 1 parsek. Ya. Syaratnya apa tadi? Kalau misalnya dia menghasilkan sudut paralaks 1 detik busur. Dinamakan jaraknya itu sebagai jarak 1 parsek. Ya. Nah, 1 parsek ini setara, tadi kan kita udah belajar SA, setara dengan 200,265 SA. Ini kalian note aja. Jadi kalau 1 parsek 200,265 SA, kalau mau diubah ke satuan tahun cahaya, itu setara dengan 3,26 tahun cahaya. Dan kalau mau diubah ke kilometer, tinggal nilainya 31.000 triliun kilometer. Dia bisa dikalikan gitu ya. Iya, kenapa? Kan Ibu beritahu tadi kan itu 1 parsek ya kan, udah tahu berapa hasilnya. Kalau misalnya 2 itu tinggal dikalikan aja gitu ya, Bu. Ini Kalau seandainya 2 parsek. 2, iya, tinggal dikalikan aja. Nah, misalnya contohnya gini ya. Jarak bintang Sirius dari bumi adalah sebesar 8,6 tahun cahaya. Berapakah jarak tersebut jika dinyatakan dalam satuan parsek? Tadi kan kalau antara tahun cahaya dengan parsek tadi 1 parsek 3,26 tahun cahaya. Berarti kalau 1 tahun cahaya 1 dibagi 3,26 parsek. Jadi 8,6 kali 1 per 3,26 hasilnya 2,64 parsek. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, jadi kan kalau tadi SA, berarti hubungannya tadi dengan jarak orbit bumi ke matahari. Kalau tahun cahaya, jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Kemudian kalau parsek tadi, jarak bintang yang punya paralaks atau sudut paralaksnya 1 detik busur. Jadi nilainya itu udah ketetapan. Yang 1 SA setara dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Kalau yang 1 tahun cahaya sama dengan 9,46 kali 10 pangkat berapa tadi? 15 meter. Kemudian 1 parsek sama dengan berapa? 31.000 triliun meter ya tadi. Atau kalau mau diubah ke SA 206,265 SA, atau kalau mau diubah ke tahun cahaya 3,26 SA. Itu aja yang kalian note gitu. Oke, terakhir. Angstrom. Kayaknya ini kalau satuan angstrom udah sering ya muncul di soal-soal fisika. Iya, udah pernah, Bu. Nah, jadi kalau tadi kan jarak kita membahas jarak-jarak yang sangat jauh. Nah, kalau misalnya atau sangat besar ya. Kalau di angstrom ini berbicara tentang
jarak dengan nilai yang sangat kecil. Jadi 1 angstrom ini sama dengan 1/10 nanometer atau sama dengan 1/10 miliar meter. Atau kalau mau dipangkatkan 10 pangkat minus 10 meter. Meter. Kalau 10 pangkat minus 10 meter artinya 1/10 pangkat 10 Meter. Nanometer. Nah, untuk konversinya bisa dilihat di sini. Jadi 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter. Kalau mau diubah ke milimeter berarti 10 pangkat minus 7. Diubah lagi ke mikrometer 10 pangkat minus 6. Atau dia setara dengan 0,1 nanometer. Nanometer. Nah, itulah 5 satuan dasar yang kita gunakan dalam astronomi. Ada yang ingin kalian tanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran ini? Saya Siapa namanya? angstrom itu apa, Bu? Misalnya contohnya gitu, Bu. Oh, kalau misalnya dalam gelombang, pernah belajar tentang gelombang? Pernah. Nah, atau misalnya atom di kimia. Iya. Nah, jarak atom itu sangatlah kecil ya. Iya. Nah, biasanya dia tuh bisa dinyatakan 1,10 pangkat min 7 nano. Atau berarti diubah lagi ke angstrom gitu. Jadi untuk menyatakan jarak atau ukuran yang sangat kecil kita bisa gunakan angstrom gitu. Karena astronomi nggak hanya membahas tentang planet-planet itu kan besar. Nah, pembelajaran di astronomi itu hal-hal kecil pembentukan yang membentuk bumi seperti hidrogen, atom-atom juga dipelajari dalam astronomi gitu. Makanya kita butuh satuan angstrom ini yang sering keluar. Bisa? Siapa tadi yang nanya ya? Mawaddah. Risnawati. Oh, Risnawati. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Atas nama? Salsabil Sofa Ardri. Salsabila, ya. Ya, jadi saya mau nanya tentang posisi bumi dengan planet-planet yang lain. Itu sejajar atau bertingkat-tingkat gitu, Bu? Dalam di mananya? Kan dia tuh ada apa ya? Ada lintasannya kan, Bu? Iya. Nah, itu dia bumi itu ada di bawahnya gitu, di bawah planet, atau dia itu sejajar sama planet lain gitu. Lebih tinggi planet, ada nggak planet yang lebih tinggi dari bumi, atau bumi itu ada nggak planet yang lebih rendah dari bumi, atau sejajar semuanya gitu. Oh, kalau orbitnya berarti kan sejajar karena kan jaraknya itu kalau misalnya kan mana dia tadi gambarnya. Gini ya, maksud kamu ada di gini bentuk orbitnya. Jadi diibaratkan bahwa mereka mengorbit pada lintasan yang sejajar begini. Maksudnya kamu pikir satu, misalnya bumi di langit kedua, Venus di langit pertama gitu-gitu ya? Iya, Bu. Nah, jadi lintasan orbit-orbit ini berbentuk jadi sejajar gini. Tapi nggak semuanya pada posisi ini. Bisa jadi saat bumi berada di sini misalnya posisi ini, bisa jadi planet yang lainnya nggak pas gini, nggak pas gitu karena kan punya periode masing-masing dalam mengelilingi matahari. Jadi nggak saat bumi di sini, Mars di sini, semuanya nggak pas gitu. Tapi ada kalanya dia di sini, Marsnya di sini, Jupiternya di sini, Saturnusnya di mana gitu. Karena perbedaan orbit atau periode dalam mengelilingi si matahari untuk planet di tata surya. Ada lagi?
Kalau nggak ada, nah ini kan nanti salah satu untuk masuk ke kelas Olimpiade kan ada ujiannya. Nanti Miss, kalian udah ini nggak di-share tentang kode akses untuk masuk ke dalam psikologi? Ada Bu, tapi untuk yang astronomi ada. Apa? Gimana? Kalau untuk kelas olimpiade atau yang lain Hanya untuk kelas Einstein ya? Halo? Iya, baru kode akses hanya untuk kelas Einstein. Yang kelas lainnya misalnya, kan Miss mau ini ngupload ini modulnya biar kalian bisa baca-baca. Udah ada belum di-share tentang kode akses untuk khusus nanti untuk ujian astronomi gitu? belum ada Bu kalau yang astronomi. Belum ada. Nanti kalau misalnya Kadif, Pak Yusri, Kadif Olimpiade udah men-share kode aksesnya, nah nanti Ibu akan upload modul tentang pengenalan dasar astronomi itu di situ, dan kalian bisa baca-baca untuk persiapan tesnya nanti kalau kalian berminat di astronomi, gitu ya, Nak? Bu. Nah, jadi untuk hari ini cukup sekian dulu pembelajaran yang bisa kita lakukan. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian dalam belajar. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat walaupun masih dalam pandemi seperti ini. Amin. Akhiri dengan salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.